Ya baiklah, mohon maaf karena tadi jaringan jadi Ibu buka kembali untuk perkuliahan kita metodologi penelitian dan statistik karena tadi bermasalah di jaringan. Jadi mungkin Ibu akan ulangi sebelum Ibu menjelaskan sesuai dengan perkuliahan kita kemarin bahwa akan membahas mengenai bagaimana kita menyusun proposal dari bab 1 sampai bab 3. Ibu mungkin ingin mengundi dulu siapa saja yang nantinya akan melakukan presentasi proposalnya. Namun Ibu undinya lewat HP-nya Ibu karena share screen dari laptop Ibu ada bermasalah. Jadi Ibu coba share menggunakan handphone Ibu. Nanti sudah kelihatan kan? Nah, ini Ibu akan ganti namanya kalian. Oke. Di sini sudah ada namanya kalian di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mengundi siapa nantinya yang akan naik untuk baca proposalnya. Jadi kita mulai pengundiannya di Oke. Selamat untuk Nur Fadilah. Nur Fadilah kita undi 2 orang. Jadi yang naik akan baca proposal itu Nur Fadilah dengan kita satu kali lagi. Nur Fadilah dan selamat untuk Rizwana Ramlan. Jadi Nur Fadilah dan Rizwana Ramlan, silakan kalian adalah winner of the baca proposal. Jadi kalian nanti yang akan naik berdua untuk membacakan proposal. Nanti kita tentukan waktu untuk kalian melakukan presentasi dari baca proposal ini, Dik. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembahasan dari baca proposal sudah ada 2 orang. Nanti siap-siap menyusun proposalnya. Slide-nya nanti kalian akan presentasi. Baik, untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk ke materi kita. Jadi di sini mungkin Ibu jelaskan dulu yang penelitian yang sifatnya itu eksperimen. Di Oh, sorry. Ibu mau yang uji kesesuaian. Ini Ibu langsung kasih contoh. Skripsi tesisnya Ibu waktu kuliah kemarin. Semoga jelas. Jadi di sini ini merupakan penelitian uji kesesuaian. Jadi mencocokkan dan tidak cocok, sesuai dan tidak sesuai. Ini salah satu metodologi penelitian eksperimen laboratorium. Nah, ini kalau dari judul penelitian ini Ibu ingin melakukan uji kesesuaian dari kit diagnostik antigen NS1 Denji metode imunokromatografinya. Ini yang Ibu sebutkan. Jadi di judul itu masih gambaran besar dulu yang kalian jelaskan. Jadi di judul itu jangan tidak usah terlalu rinci. Misalnya kalian melakukan uji kesesuaian kit diagnostik antigen non-struktural 1 dengue menggunakan regen mirip ini, metode ini di rumah sakit ini. Tidak perlu terlalu panjang. Itu akan kalian definisikan di definisi operasional.
Jadi judul itu cukup sederhana saja. Jadi cukup kalian tulis uji kesesuaian kit diagnostik NS1 metode imunokromatografi. Nanti untuk keterangannya di rumah sakit mana, kemudian antigen NS1 yang kalian uji ini apa saja, itu kalian definisikan di definisi operasional. Jadi sebaiknya judul itu tidak perlu terlalu panjang sekali. Judul itu sebenarnya inti poin, nanti di definisi operasional baru kalian jabarkan. Jadi cover itu terdiri dari judul, nama kalian, NIM kalian, kemudian logo sesuai yang kita pelajari kemarin, kemudian instansi kalian dari mana. Di misalnya Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, setelah kalian bikin cover, itu berikutnya, mohon maaf jaringan. Berikutnya itu lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan tergantung dari tiap prodi seperti apa formatnya. Itu nanti kalian mengikuti saja aturan pedoman penyusunan skripsi dari prodi kalian. Nah, lembar pengesahan ini tergantung dari prodi seperti apa nanti lembar pengesahannya. Kalau kami kemarin Ibu di pasca sarjana, lembar pengesahannya seperti ini saja. Ini cover dalam, kemudian ada lembar pengesahan. Nah, ini yang Ibu bilang bukti keaslian. Jadi setelah lembar pengesahan, karena ini kan sudah jadi tesis belum proposal, harus ada pernyataan keaslian tesis atau pernyataan keaslian KTI atau pernyataan keaslian skripsi. Ya, ini harus kalian bertanda tangan bahwa skripsinya kalian itu benar-benar kalian yang melakukan penulisan hasil karya kalian tuh sendiri tanpa lakukan plagiat. Di ini yang Ibu bilang kemarin harus ada bukti studi keaslian, nanti kalian tanda tangan. Nah, selama ini di mahasiswa D3 dan D4 itu tidak ada dilampirkan seperti ini. Senior-seniornya kalian tidak ada pernyataan keaslian dari penelitian kalian. Namun seharusnya itu ada. Nah, ini yang akan dimasukkan ke dalam pedoman kalian nantinya. Jadi harus ada pernyataan keaslian dari skripsi kalian. Nah, setelah itu, ini karena sudah jadi laporan hasil, maka sudah ada ucapan terima kasih. Kalau masih proposal, ini tidak ada. Di ucapan terima kasih ini, paling kita ucapkan untuk pertama Tuhan, kemudian Nabi, kemudian orang tua, kemudian pembimbing kalian. Nah, ini kalian tergantung melihat dari format jurusan. Biasa kan per poin, satu disebut poinnya. Cuman kalau di pasca sarjana itu, biasanya kalau tesis untuk ucapan terima kasih sudah dalam bentuk narasi. Di narasi-narasi saja. Tidak lagi ada ditulis poin-poin, kecuali untuk yang tempat kita lakukan penelitian. Jadi di ucapan terima kasih itu yang paling penting dimuat adalah ucapan terima kasih kepada Allah, kepada Rasul misalnya, atau kepada Tuhan yang non-muslim, kemudian orang tua, kemudian dosen, pembimbing, penguji, kemudian habis itu apa saja sih yang terkait. Misalnya kita penelitian di rumah sakit, siapa-siapa yang membantu di rumah sakit, siapa-siapa. Jadi itu yang kalian ucapkan terima kasih. Kemudian teman-teman di kampus kalian. Jadi ucapan terima kasih jangan terlalu alay. Ada kan ucapan terima kasih untuk seseorang yang spesial, yang telah mendukung saya hingga cucuran keringat terakhir. Nggak usah seperti itu. Jadi cukup terima kasih dan rasa hormat kepada siapa. Jadi nggak usah yang karena pengorbanannya bertubi-tubi kasih sayang, tidak perlu seperti itu. Jadi ucapan terima kasih biasa-biasa aja. Apalagi kalau ada orang yang sudah punya pacar, biasa ucapan terima kasih untuk pacar saya tercinta yang selalu mengisikan kuota saya selama kuliah, yang selalu membonceng saya. Tidak perlu seperti itu di ucapan terima kasih. Di pengorbanannya selama ini mengisikan saya pulsa data selama kuliah. Dia tidak perlu seperti itu. Biasa saja ucapan terima kasihnya. Karena dulu Ibu juga waktu D3, ucapan terima kasihnya sealai itu. Ucapan terima kasih ke teman sampai nanti kalian akan rasa lucu sendiri. Jadi kalau bisa ya to the point saja, langsung segenap dosen pengajar. Seperti itu saja. Jadi tidak perlu terlalu ada kata-kata tambahan yang lain. Nah, setelah ada ucapan terima kasih, tempat Makassar, kemudian tanggal, kemudian penulis. Nanti kalian tanda tangan di sini.
Nah, karena ini sudah laporan hasil, maka setelah ucapan terima kasih ada abstrak. Nah, ini bagian-bagian dari abstrak yang Ibu bilang kemarin. Jadi bagian-bagian dari abstrak itu nama kalian yang kalian bold. Ada beberapa pedoman yang di bold itu nama peneliti dan nama pembimbing. Misalnya Dokter Ulang dengan Dokter Isra. Ini waktu saya S2 jadi saya seperti ini. Jadi tapi ada beberapa format cuma nama peneliti saja yang di bold. Nah, judulnya itu dimiringkan. Ini adalah sudah standar abstrak. Jadi kalian nanti bisa kalau tidak ada pedoman melihat dari contoh ini. Jadi abstrak bahasa Indonesia terdiri dari nama peneliti, kemudian tanda titik di bold, huruf besar semua, kemudian judul kalian dimiringkan, kemudian dalam kurung dibimbing oleh. Ini enggak usah pakai titel, misalnya saya, Yaumil Fahni Tanjung Bulu SSTMKes. Enggak ada titelnya, jadi cukup dibimbing oleh Yaumil Fahni Tanjung Bulu dan misalnya Selvi Novita. Jadi enggak usah ada titel, ini kan sebenarnya dokter Ulang. Langsung sebut namanya saja, Ulang dan Isra Wahid. Jadi enggak perlu ada titel di dalam sini. Kalau di abstrak, ini yang harus pahami. Karena senior-senior kalian kalau konsul abstraknya itu ada titel SSTMKes. Enggak perlu, di sini enggak boleh ada titel. Setelah ini, setelah paragraf 1 cukup berisi ini. Masuk ke paragraf 2. Paragraf 2 itu langsung to the point. Ceritakan penelitian ini tujuannya untuk apa. Jadi langsung masuk ke tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk ada biasa abstrak yang masih memasukkan latar belakang sedikit. Tapi saat ini abstrak itu langsung masuk ke tujuan penelitian. Tidak perlu lagi dijelaskan narasinya isi latar belakang. Karena abstrak itu harus kurang dari 200 huruf. Di 200 kata, maaf, 200 kata. Harus kurang dari 200 kata isi abstrak. Jadi langsung masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hasil, misalnya ini bukan contoh pemeriksaan KIT NS1. Nah, ini kita bisa lihat KIT NS1 uji dan KIT NS1 komersial. KIT NS1 uji ini KIT NS1 yang Ibu kembangkan pada saat penelitian. Jadi Ibu buat KIT NS1 Ibu buat sendiri. Ini KIT NS1 uji. Dan ini KIT NS1 komersial yang digunakan di rumah sakit. Jadi dalam penelitian ini Ibu itu melakukan perbandingan atau melihat kesesuaian antara kit NS1 yang Ibu buat, yang baru, yang belum dapat label, dengan Ibu bandingkan dengan kit yang digunakan di rumah sakit. Itu bagaimana hasilnya. Jadi langsung masuk ke tujuan penelitian, itu mengetahui pemeriksaan kit NS1 uji dan kit NS1 komersial yang digunakan pada rumah sakit dengan menggunakan metode fotografi pada serum pasien suspek DBD. Jadi ini langsung copy saja tujuan penelitiannya kalian, tujuan umum. Habis itu masuk ke desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode potong lintang atau cross section. Karena ini bahasa Indonesia, jadi kita tulis potong lintang. Dengan jumlah sampel, kita harus sampaikan jumlah sampel kita. Nah, informasikan jumlah sampel di sini 103 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Jelaskan pengumpulan dan pemeriksaan sampelnya kalian. Pengumpulan dan pemeriksaan sampelnya kalian itu dilakukan di mana tempatnya. Misalnya di Rumah Sakit Unhas. Baru kapan dilaksanakan? Pada bulan Maret sampai bulan Juni. Setelah itu, setelah tujuan penelitian dan desain penelitian, masuk ke hasil. Jadi langsung masuk ke hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti hasil penelitian ini yang inti saja. Inti dari hasilmu. Jadi di sini langsung dijabarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan menggunakan kit NS1 uji diperoleh hasil positif sebanyak 56 sampel dan negatif sebanyak 47 sampel. Sedangkan pemeriksaan menggunakan kit komersial diperoleh hasil positif 51 dan negatif sebanyak 52 sampel. Kemudian di sini Ibu menggunakan uji statistik namanya uji Kosen-Kappa. Diperoleh nilai P itu kurang dari 0,05. Itu mendadakan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan yang signifikan antara kit NS1 yang Ibu kembangkan dengan kit yang dijual atau yang komersial yang digunakan pada rumah sakit. Jadi penelitian ini kalian jabarkan hasilnya. Setelah itu jabarkan sedikit kesimpulan di bawahnya. Apa yang
kesimpulan dari penelitianmu, baru masuk ke kata kunci. Kata kunci itu adalah variabel yang akan kalian bandingkan. Jadi kata kunci di sini adalah infeksi Dengue, demam berdarah dengue, KIT NS1 dengan metode imunokromatografi. Karena KIT NS1 metode imunokromatografi pasien DBD. Jadi itu yang akan menjadi kata kuncinya kalian, itu berada di judul. Kata kunci itu ada di dalam judul. Setelah abstrak bahasa, jadi sudah paham untuk abstrak. Setelah itu kalian susun abstrak bahasa Inggris. Abstrak bahasa Inggris tinggal kalian translate saja abstrak bahasa Indonesianya kalian ke dalam bahasa Inggris. Sama modelnya. Setelah masuk abstrak, baru masuk ke daftar isi, apa semua daftar isi itu memuat. Nah, dalam daftar isi itu harus kalian rincikan jadi rincikan bab 1 apa isinya, bab 2 apa isinya. Jangan ada beberapa seniornya kalian langsung bab 2 demam berdarah dengue. Dia tidak tulis di demam berdarah dengue itu ada 1 sejarah, 2 demam berdarah definisi, 3 epidemiologi, 4 virusnya. Ada langsung demam berdarah dengue, B langsung masuk ini tinjauan tentang antigen. Tidak boleh. Jadi kalian harus tulis semua poin-poinnya di dalam daftar isi. Karena disitulah yang menjelaskan tentang tinjauan pustakanya kalian. Setelah daftar isi, nanti kita masuk ke poin penting, yaitu bab 1, daftar gambar. Untuk daftar gambar Ibu langsung saja kasih seperti ini. Nanti kalian lihat bagaimana penulisan kalau ada gambar di dalam penelitian. Nah, ini yang paling penting, jangan lupa daftar singkatan. Daftar singkatan itu harus ada di dalam suatu karya tulis, karena supaya mempermudah mereka untuk melihat apa yang kalian singkat dari materinya kalian, Kemudian, nah ini tergantung dari cara penulisan. Kalau di kampus kan latar belakang poin A-nya di sudut sini kan, ada di sudut. Kalau di Unhas itu dia semua rata tengah. Ini makanya Ibu bilang penulisannya kalian disesuaikan dengan kondisi kampusnya kalian atau pedoman penyusunan skripsi atau KTI kalian. Kalau di Unhas itu semua rata tengah. Jadi yang A latar belakang, kalau kita di Poltekkes kan ada di sini nih, di sudut kiri. Kalau di Unas itu semua di tengah. Jadi bab 1, dan ini spasinya diatur semua. Di sini 2,0, di sini 1,5. Nah, Poltekkes juga nanti kalian lihat pedomannya seperti apa. 1,5 semua, atau 2,0 semua, atau 1 semua. Nanti kalian lihat pedomannya. Hanya inti dari bab 1 atau pendahuluan ini adalah kalian seperti Ibu jelaskan pada minggu lalu, kalian harus membahas latar belakangnya kalian itu seperti segitiga terbalik. Jadi saya tunggu ya. Terima kasih Kak Pian. Jadi dia seperti segitiga terbalik. Yang di atas itu luas dibahas, baru paling akhir itu paling sempit. Yang Ibu kasih contoh kemarin, misalnya kalau kalian bahas epidemiologi atau penyebaran, epidemiologi tingkat dunia dulu WHO, habis dari data WHO, baru masuk ke Asia, Asia masuk ke Indonesia, Indonesia masuk ke provinsi, data-data epidemiologinya. Nah, kalau ini karena judulnya Ibu tentang DBD, maka Ibu akan membahas dulu kondisi dunia. Makanya ini Ibu bahas pertama, infeksi dengue saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia. Nah, untuk penulisan daftar pustaka tergantung dari aturan di institusi. Kalau di Unas dia itu penulisannya seperti ini. Jadi tidak ada dalam kurung. Kan ada narasumber habis kata-katanya dalam kurung nama sumbernya. Misalnya di sini ada dalam kurung Yaumil tahun 2021. Kalau di Unhas itu cuman angka seperti ini. Ini kan kita lihat ada angka 1. Ini berarti penulisan daftar pustakanya itu berurut berdasarkan angka.
berdasarkan referensi mana duluan ditulis. Jadi nanti di daftar pustaka kalau kita lihat, nanti dia akan 1, 2, 3 seperti ini. Coba kita ke daftar pustaka. Nih, kita lihat daftar pustakanya kan pakai nomor 18, 17, itu berdasarkan mana ya, Ibu kasih contoh dulu. Oke, berarti data nomor 1 tadi referensi dari WHO. Berarti tadi itu referensi dari WHO karena nomor 1. Jadi kalau penulisannya seperti itu untuk daftar pustaka, Ibu kasih contoh ya. Misalnya ini pakai 1 berarti ini data dari WHO. Nah, tergantung dari kampus. Cuma kalau Poltekkes dia pakai Harvard. Jadi dalam kurung habis kata-kata begini sebelum titik ada buka kurung namanya sumber itu, kemudian tahun terbitnya balas kurung. Seperti itu. Kalau itu Harvard biasanya urutan di daftar pustakanya itu berdasarkan abjad. A paling atas, B, C, D itu berurut berdasarkan abjad. Sedangkan kalau pakai metode yang ini itu tidak berdasarkan abjad. Walaupun dia WHO dari huruf W, tapi dia jadi nomor 1 karena materi ini adalah materi dari referensi itu. Nah, ini yang Ibu bilang. Jadi yang pertama kalian jelaskan adalah kasus dunia dulu. Jadi setelah kasus dunia kalian bisa masuk ke, kalau mau menjelaskan tentang penyakit ini disebabkan oleh apa, fenomena oleh apa, itu bisa kalian jelaskan. Kemudian setelah itu baru kalian masuk ke spesifik dari kayak ini. Ibu bahas dulu WHO. Misalnya badan dari WHO memperkirakan, kalau bisa kalian harus jabarkan prevalensi kasus. Jadi misalnya kan Ibu buka pembukaannya di sini, Ibu langsung bilang dulu, karena latar belakang ini gampang disusun. Jadi di sini kan misalnya Ibu kasih lihat dulu infeksi dengue saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia. Kenapa ini langsung Ibu angkat? Supaya orang yang membaca proposal ini langsung tahu, oh iya ternyata dengue sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan utama di dunia. Berarti ini penelitian warning, sangat penting. Ini adalah kode yang Ibu berikan bahwa penelitian ini sangat penting. Baru Ibu masuk ke penjelasan tentang apa itu DBD. Jadi langsung Ibu masuk, penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk. Tapi kalau ini dianggap tidak penting, boleh dikeluarkan. Pindah saja ke bab 2 sebagai tinjauan pustaka. Jadi ini bukan satu hal yang urgent sebenarnya. Yang paling penting sebenarnya di sini yang bisa disampaikan ini. Penyakit infeksi dengue saat ini merupakan satu masalah kesehatan utama di dunia. Langsung saja ini, infeksi dengue dapat menyebabkan manifestasi klinis beragam, mulai dari yang relatif ringan, gejala hemoragik berupa sindrom shock dengue, sampai menyebabkan kematian. Ini kan kalau orang baca, orang langsung bilang, wih ternyata DBD ini bahaya, karena gejalanya itu manifestasi klinisnya beragam, bisa ringan, bisa perdarahan, bisa sampai dia menyebabkan kematian. Jadi paragraf pertama itu menekankan pentingnya penelitianmu. Itu kalau menyusun latar belakang. Kedua, kalian langsung paragraf kedua kalian bisa mengutarakan tentang prevalensi atau penyebaran transmisi dari apa yang kalian teliti. Jadi di sini dari dunia dulu. Makanya Ibu terangkan di sini Badan WHO memperkirakan sekitar 500 sampai 100 juta kasus infeksi dengue dengan berapa kematian tiap tahun. Dan Ibu tekankan lagi dari data seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama. Kasus berderita DBD dalam setiap tahun. Jadi di sini langsung melihat bahwa ternyata dari seluruh dunia bukan Eropa yang lebih banyak tapi Asia. Nah, Indonesia kan masuk dalam Asia. Habis itu Ibu tekankan lagi sementara terhitung mencatat bahwa negara Indonesia, WHO itu mencatat negara Indonesia menjadi negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kita harus jabarkan tentang penyebaran ini banyak di negara kita. Jadi baru habis itu Indonesia sampai saat sini masih merupakan masalah kesehatan utama untuk di negara Indonesia. Nah, habis itu kita sebarkan untuk di Indonesia di setiap provinsi itu mana yang ditemukan kondisi-kondisi DBD itu, mana yang banyak kematiannya. Baru kita masuk ke Kota Makassar, ini yang Ibu jabarkan kemarin. Habis dari Indonesia kita masuk di Kota Makassar. Nah, Kota Makassar itu kasus DBD-nya seperti apa?
cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tapi kita jabarkan hal ini sejalan dengan penelitian. Ini yang Ibu bilang, kalian harus mengambil kasus penelitian yang ada sebelumnya. Jadi misalnya ini, Kota Makassar sebagai salah satu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang endemis DBD, cenderung mengalami penurunan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan penelitiannya siapa, jadi caranya menulis seperti ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita Maria dalam kurung tahunnya, yang menyatakan kejadian DBD di Kota Makassar mulai dari tahun berapa dan tahun berapa, itu berfluktuasi. Baru habis itu sambung lagi. Laporan dari bidang ini tentang sampai selesai kasus-kasus di Makassar, kalian bisa jabarkan prevalensinya. Habis dari kasus prevalensi penyakit, baru kalian tekankan bahwa perlu ada diagnosa dini untuk menurunkan penderita kematian dan kesakitan. Nah, di sini di latar belakang kalian jelaskan saat ini dalam penegakan DBD itu susah misalnya. Ini Ibu kasih salah satu contoh saja. Karena awal sakitnya DBD itu memiliki manifestasi klinis yang beragam, jadi hampir semua sama dengan penyakit lain. Maka diperlukan selain melihat gejala klinis, kita diperlukan melakukan uji laboratorium untuk memastikan diagnosis penyakit. Nah, karena Ibu di sini penelitiannya tentang membandingkan suatu alat, suatu metode alat, maka Ibu harus jabarkan dalam diagnosa laboratorium infeksi DNJ itu sekarang sudah apa-apa saja yang berkembang. Itu harus dijabarkan. Misalnya sudah ada bisa dilakukan dengan metode hemoglobin inhalation, neutralizing, ELISA, PCR. Namun metode ini kalian harus sampaikan masih memiliki beberapa kekurangan. Walaupun PCR itu gold standar untuk mendeteksi virus dengue, tapi terdapat keterbatasan untuk melakukan pemeriksaan terutama biaya, waktu, dan teknik pengerjaannya. Sehingga kalau yang mudah itu pemeriksaan serologi, tapi itu punya keterbatasan, dia tidak bisa mendeteksi proses awal. Nah, saat ini yang sedang dikembangkan itu berbasis deteksi antigen, NS1. Nah, itu kalian harus jabarkan di latar belakang. Cuma kelemahannya NS1 yang ada saat ini, itu kelemahannya, latar belakang itu tidak terbatasi harus berapa halaman. Jadi, cuman harus padat dan intisari. Jadi bisa sampai 11 halaman, 10 halaman. Yang penting yang kalian sampaikan itu tidak terulang-ulang dan tepat sasaran, tidak masalah. Jangan kalian sudah ulang-ulang banyak halaman. Jadi, intinya latar belakang seperti itu. Semakin rinci, semakin kalian menyampaikan apa penelitiannya kalian. Nah, dari itu, baru setelah itu kalian simpulkan. Ingat paling akhir dari latar belakang itu ada ini. Harus ada ini kata-kata. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang uji apa penelitianmu. Misalnya, untuk melakukan identifikasi boraks pada bakso yang dijual di pasar tradisional Makassar. Jadi harus ada ini kata-kata di penutup sebelum masuk ke rumusan masalah. Setelah latar belakang, masuk ke rumusan masalah. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa untuk rumusan masalah, itu pasti ada kalimat tanya. Jadi sebenarnya cuma tambah saja pertanyaan baru judulnya kalian untuk rumusan masalah. Judul dalam proposal ini kan kesesuaian hasil pemeriksaan antara kit uji dan kit komersial yang digunakan pada rumah sakit dengan menggunakan metode imunokromatografi pada pasien dengue. Ini judul penelitian. Jadi kalian cukup tambah di rumusan masalah, apakah terdapat kesesuaian hasil, atau kalau judulnya kalian identifikasi jamur aspergillus, berarti rumusan masalahnya apakah terdapat jamur aspergillus pada kue yang ini. Jadi cuma cukup tambahkan kata tanya dari judulnya kalian. Dan di rumusan masalah itu tidak usah huruf besar di awal-awal kata. Begitu juga di sini. Kan ada orang menulis proposal berdasarkan hal tersebut berkeinginan untuk melakukan penelitian. Pasti judulnya ini dia kasih huruf besar di awal kata. Itu enggak usah. Karena ini kan bagian dari suatu paragraf. Jadi kasih huruf kecil saja semua. Kecuali kayak Indonesia. Memang Indonesia I-nya harus huruf besar karena menunjukkan suatu tempat, suatu negara. Jadi kalian juga yang harus penting dalam menyusun proposal, kalau bahasa asing, itu kalian
miringkan. Nah, satu lagi yang Ibu mau tambahkan, banyak kesalahan dalam menyusun proposal itu kayak misalnya Ibu kasih contoh. Kalau ada dalam kurung singkatan, ini kayak DBD ini. Jadi, kalau kalian menulis kata panjang, misalnya demam berdarah Denji dalam kurung DBD. Ini kan pada paragraf 2 kan? WHO, World Health Organization bahasa Inggris miringkan dalam kurung WHO. Berikutnya kalau ada kata WHO, jangan lagi panjangkan World Health Organization. Karena kan kalian sudah singkat nih. Jadi berikutnya tinggal singkat saja WHO kayak ini. Ini kan Ibu sudah tidak tulis lagi World Health Organization. Begitu juga dengan DBD. Kalau ada entah itu kalian panjangkan itu dan kalian tulis dalam kurung singkatan di bab 1, maka bab 2, bab 3, dan bab 4, bab 5 tidak usah lagi dipanjangkan. Cukup kalian singkat menjadi dalam DBD ini saja. Ini kan Ibu sudah panjangkan DBD, demam berdarah Denji dalam kurung DBD. Berikutnya itu tinggal disingkat saja. Jadi kalau sudah dipanjang, jadi caranya menulis kata panjang dan singkatan, itu pertama panjangkan dulu, baru dalam kurung disingkat. Kata-kata berikutnya jangan lagi dipanjangkan. Disingkat begini saja. Karena kan orang sudah tahu kalau yang disingkat DBD itu demam berdarah Dengue. Jadi begini yang harus kalian tahu kalau menyusun proposal. Kalau laki-laki mau sholat asar silahkan sambil berjalan. Makanya lihat ini di paragraf berikutnya, Ibu sudah tidak panjangkan lagi demam berdarah Dengue, tapi sudah disingkat DBD. Arti DBD di sini adalah demam berdarah Dengue. Nah, itu yang harus kalian pahami dalam menyusun proposal. Kalau bahasa asing, entah itu bahasa Rusia, bahasa Inggris, itu semua dimiringkan. Kayak ini capture. Ini bahasa asing miringkan. Jadi dalam menyusun karya tulis juga harus kalian paham. Penulisannya harus benar. Kayak ini netralisasi, imun fluorescence antibody itu dimiringkan. Nah, kayak ini kan Ibu sudah singkat nih. Polymerase chain reaction, PCR. Maka berikutnya yang ada istilah PCR, itu berarti singkatannya polymerase chain reaction. Baru Ibu sudah tidak panjangkan lagi. Kecuali itu judul topik kalian tetap harus panjangkan. Tapi tidak usah lagi tulis dalam kurung. Cukup kalian panjangkan. Kalau dia jadi judul. Nanti Ibu contohkan di bab 2 nanti. Kita lanjut. Rumusan masalah sudah. Kita langsung lanjut ke tujuan penelitian. Seperti kita bahas kemarin, tujuan penelitian ini kalau penelitian deskriptif, itu biar langsung saja tujuan penelitian, tidak usah dibagi tujuan umum, tujuan khusus. Itu yang dibagi tujuan umum, tujuan khusus biasanya kalau penelitian eksperimen laboratorik. Hanya penelitian deskriptif juga bisa dibagi kecuali seperti Ibu jelaskan kemarin, kayak kalian melakukan penelitian, tujuan penelitian untuk mengetahui adanya jamur aspergillus atau jamur pada makanan. Nah, tujuan khusus untuk mengidentifikasi spesies jamur itu boleh. Jadi boleh kalau tujuan khususnya itu kalian lebih spesifikan dari tujuan umum. Tapi kalau tujuan umumnya misalnya untuk mengetahui adanya jamur pada makanan, tujuan khusus untuk mengidentifikasi jamur pada makanan, enggak usah ada tujuan khusus. Mengidentifikasi dan mengetahui kan kurang lebih, untuk mengetahui kalian pasti mengidentifikasi kan. Berarti enggak perlu ada tujuan umum, tujuan khusus. Yang kalau kita bagi tujuan umum dan tujuan khusus, itu kecuali tujuan khususnya misalnya kalian ingin melihat spesiesnya, mengidentifikasi spesies jamur, atau jenis jamur apa, itu boleh. Jadi tidak semua penelitian itu harus terpisah tujuan umum, tujuan khusus. Nah, kalau judul penelitian yang Ibu paparkan ini, itu terbagi karena tujuan umum kan untuk mengetahui kesesuaian hasil pemeriksaan kit NS1, uji, dan kit komersial dengan menggunakan metode imunokromatografi. Jadi sebenarnya judulnya Ibu kan ini. Jadi kalau mau buat tujuan penelitian cukup tambah saja. Untuk mengetahui lanjutkan judulnya kalian. Nah, tujuan khusus kalau dengan judul seperti ini, uji kesesuaian atau uji komparasi atau membandingkan, maka tujuan khususmu yang pertama adalah untuk mengetahui hasil pemeriksaan kit uji dulu. Kit uji.
Setelah itu, yang kedua untuk mengetahui hasil pemeriksaan KIT NS1 komersial. Kan ini penelitianmu, jadi pasti kok untuk tujuan khususmu pertama mengetahui dulu hasil dari KIT NS1 yang kalian uji. Kemudian yang kedua untuk mengetahui hasil KIT NS1 yang komersial. Setelah itu kalian ingin melihat kesesuaian hasil dari kedua pemeriksaan ini. Berarti tujuan khusus penelitianmu ada 3. Jadi misalnya, Ibu kasih contoh, kalian punya judul uji perbandingan pemeriksaan LED, laju endap darah, menggunakan metode Westegrin dengan metode automatik. Itu judulmu. Berarti tujuan penelitianmu untuk mengetahui hasil pemeriksaan LED metode Westegrin dan metode automatik. Berarti tujuan khususmu pertama, kan uji perbandingan dirimu, berarti tujuan khususmu pertama untuk mengetahui hasil pemeriksaan LED menggunakan Westegrin. Yang kedua untuk mengetahui hasil pemeriksaan LED menggunakan alat automatik. Yang ketiga, kalian akan melihat kesesuaian hasil dari kedua metode itu, baik metode Westegrin sama automatik. Jadi tujuan khususmu ada 3. Jadi kalau bikin tujuan penelitian seperti itu, tapi tidak semua penelitian harus ada tujuan khususnya. Boleh hanya tujuan penelitian saja. Nah, setelah tujuan penelitian, kalian akan masuk ke manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini tergantung. Boleh kalian pisah. Ada kan beberapa manfaat penelitian. A, untuk akademis. B, untuk klinisi. Boleh langsung saja manfaat penelitian. 1, bisa dapat memberikan gambaran pengetahuan tentang metode pemeriksaan laboratorium, khususnya Denji. 2, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bagian bagi peneliti selanjutnya. Jadi tidak serta-merta harus diubah untuk masyarakat, untuk kampus, untuk mahasiswa, untuk rumah sakit, tidak perlu. Kalau kalian hanya mau langsung manfaat penelitian poin-poin, boleh. Ini bisa kalian variasikan tergantung dari pedoman yang ada di kampus kita. Nah, setelah manfaat itu kita akan masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ini yang Ibu bilang. Tadi kan ini sudah disingkat, demam berdarah Denji dalam kurung DBD. Tapi kalau dia jadi judul, dia tidak boleh disingkat. Jadi jangan A, DBD. Tetap dipanjangkan, tapi jangan ditulis di sini dalam kurungnya. Dalam kurung apa? Jadi kalau kalian menyusun proposal. Nah, ini kalau biasanya di Poltekkes ini berada di bagian kiri sini. Ini karena Ibu mengikuti format penulisan di Unhas kemarin waktu S2. Nah, ini poin-poinnya. Habis tinjauan pustaka pasti poin-poin A, B, C. Untuk isi dari poin masing-masing A ini kalian bisa pakai gunakan angka 1. Nah, untuk teori pustaka kan itu disesuaikan dengan judulnya kalian. Jadi kalau judulnya kalian misalnya kayak Ibu contohkan kemarin, identifikasi jamur pada kue atau pada makanan yang pada kue yang spesifik, pada kue wajib misalnya ada di pasar, berarti tinjauan pustakamu yang pertama adalah jamur. Tinjauan umum tentang jamur. Baru habis itu tinjauan khusus tentang jamur Aspergillus. Habis itu sejarah dari jamur Aspergillus, definisi jamur, kemudian etiologinya, epidemiologinya, masuk patofisiologi, cara hidup jamur, baru kalian masuk bahas semuanya. Karena Ibu judulnya tentang demam berdarah Denji dan KIT NS1, maka otomatis tinjauan pustakanya pertama ya DBD. DBD di sini Ibu akan bahas pertama sejarah. Jadi yang penting adalah pertama sejarah. Sejarah dari dengue itu sendiri. Setelah kalian menuliskan sejarah, itu kalian bisa masuk ke definisi. Apa definisinya? Urutan-urutan kalau kalian menyusun tinjauan pustaka atau teori pustaka di dalam proposal. Setelah masuk definisi, apa yang kalian butuhkan dari penelitian ini? Setelah definisi tentu epidemiologi. Epidemiologi ini sangat penting. Jadi kita mau tahu bagaimana proses penularannya, apa yang kalian teliti dari dunia sampai ke negara kita.
Habis epidemiologi kalian bahas, bisa bahas etiologi atau virusnya itu sendiri. Jadi pokoknya di bab 2 ini berisi tentang semua tinjauan-tinjauan teori yang kalian ambil dari jurnal ilmiah ataupun di buku-buku yang ada. Jadi ini karena Ibu membahas tentang DBD, maka Ibu akan membahas tinjauan tentang virus Dengue. Nah, pokoknya di bab 2 seperti itu isinya kurang lebih. Nanti kalian akan namun di bab 2 itu harus sejalan dengan penelitiannya kalian. Jadi misalnya kalian teliti tentang jamur pada makanan, misalnya identifikasi jamur pada makanan. Tapi kalau spesifiknya berarti yang kalian bahas di jamur itu adalah jamur yang berhubungan dengan jamur yang tumbuh pada makanan. Jadi jangan jamur secara keseluruhan, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya judulmu sudah spesifik, misalnya identifikasi jamur Aspergillus, pada makanan sudah spesifik, misalnya kue wajik, berarti yang kalian bahas sudah spesifik juga. Karena Ibu penelitiannya berhubungan dengan NS1, maka NS1 ini Ibu lebih dominankan di dalam dalam paparan tinjauan pustaka itu. Jadi apa yang kalian teliti itu yang kalian dominankan di tinjauan pustaka. Kemudian respon imun terhadap virus, pokoknya semua itu kalian jabarkan. Habis itu kalian bahas tentang NS1-nya, setelah itu karena itu penelitian NS1-nya, bahas tentang tinjauan tentang protein non-struktural. Sampai, nah ini tinjauan tentang kit NS1 komersial. Jadi tinjauan kit komersial kan banyak, ada Pandio Dengue dan lain-lain. Nah itu Ibu berikan tinjauan. Kemudian cara kerjanya ini semua kalian muat di tinjauan pustaka. Jadi apapun referensi tentang materinya kalian dimuat di tinjauan pustaka. Tapi yang berhubungan dengan penelitian. Quality control, interpretasi hasil. Nah kalau misalnya kalian ada pemeriksaan membandingkan metode, misalnya metode pemeriksaan gula darah menggunakan kapiler atau POCT, tulis interpretasi hasilnya. Dia negatif seperti apa atau dia positif seperti apa, cara kerjanya seperti apa, itu semua tulis di keterbatasan deteksi dari alat itu semua kalian tulis di tinjauan pustaka. Nah ini tinjauan tentang kit NS1 uji. Kit NS1 uji ini yang Ibu buat kemarin. Nah itu harus Ibu jelaskan cara buatnya Ibu seperti apa, bagaimana cara Ibu membuatnya, menggunakan apa. Nah ini kitnya yang jadi kemarin waktu Ibu membuat di S2. Jadi ini Ibu harus jelaskan kitnya dibuat seperti apa, bagaimana cara buatnya, dan lain-lain. Nanti kalian juga menyusun proposal seperti itu. Jadi kemarin ini kit NS1 yang sudah dikembangkan. Jadi Ibu kembangkan kemarin dan dibandingkan dengan kit yang komersial. Sekarang masih dalam tahapan uji untuk mengukur sensitivitas dan spesifitas dari alat ini. Tapi kitnya sudah rilis. Nah ini kalian, nah ini tahapan-tahapan yang Ibu lakukan untuk membuat kit ini. Jadi itu harus kalian jabarkan di tahun pertama apa yang Ibu buat. Itu harus kalian jabarkan di kerangka teori, di tinjauan pustaka. Pertama, Ibu melakukan penentuan serotipe virus Dengue menggunakan real-time PCR. Kemudian Ibu melakukan produksi virus dari hasil real-time PCR positif. Setelah itu Ibu lakukan sequencing, analisis homolog, itu tahun pertama. Jadi penelitiannya Ibu ini 3 tahun. Selama total 3 tahun. Sampai strip itu Ibu buat kemudian dilapisi dengan antibodi dan konjugatnya. Sehingga dengan Ibu pada saat itu membuat antibodi monoklonal. Dan terakhir itu optimalisasi strip kromatografi yang dikembangkan. Ini optimalisasi strip yang dikembangkan salah satunya adalah melakukan uji kesesuaian sesuai dengan penelitian ini. Melihat uji kesesuaian antara kit yang telah dibuat dengan kit yang sudah komersial, sesuai tidak hasil pemeriksaannya. Seperti itu. Nah, ini salah satu bagian yang penting yang harus kalian sampaikan. Nah, setelah kalian habis membahas teori pustaka, kalian masuk ke kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, ini bisa kalian lihat perbedaannya kerangka teori dan kerangka konsep.
Kalau kerangka teori, kalian lihat ini kerangka teori Ibu panjang sekali kan? Sedangkan kerangka konsep coba lihat. Cukup seperti ini. Itu yang Ibu katakan kemarin, bahwa kerangka teori itu menjelaskan secara general, secara keseluruhan variabel yang ada di tinjauan pustakanya kalian, baik itu variabel yang kalian teliti atau variabel yang non kalian teliti, semua dibahas di kerangka teori. Jadi kerangka teori itu teori, skema atau alur yang kalian buat atau teori-teori yang kalian susun sampai penelitian itu bisa kalian lakukan. Sedangkan kerangka konseptual itu membahas tentang konsep risetnya kalian. Jadi yang kalian bahas di sini adalah cuman variabel yang kalian teliti saja. Ibu kasih contoh. Jadi kalian lihat kerangka teori ini memang agak susah kalau kalian menyusun. Cuman Ibu ajar. Kerangka teori, karena Ibu kan judulnya tadi uji kesesuaian KIT NS1, atau membandingkan uji kesesuaian KIT NS1 yang dibuat, yang Ibu buat, yang diuji dengan kit yang ada di komersial menggunakan metode imunokromatografi. Nah, secara teori, tentu kalau kita berbicara KIT NS1, maka ada dulu nih infeksi DBD. Ini secara teori, ini kalau ini yang disebut kerangka teori ini seperti ini skemanya. Pertama ada dulu infeksi DBD, infeksi virus DBD. Nah, kalau kita terinfeksi virus DBD ini tentunya akan menyerang namanya sistem retikulum endotelial. Jadi kalau DBD ini menyerang manusia, dia akan menyerang namanya sistem retikulum endotelial. Khususnya di sini sistem retikulum endotelial yang berperan adalah makrofag. Jadi kalian jelaskan, misalnya makrofag yang berperan dalam mempresentasikan virus Dengue ini. Jadi setelah dia menyerang makrofag, virus ini akan masuk ke dalam inti sel. Karena kita tahu virus kan hanya mengandung materi genetik RNA atau DNA saja. Jadi dalam menginfeksi tentunya dia akan mencari inti sel kita. Jadi dia mencari sel-sel berinti. Setelah dia masuk ke dalam inti sel kita, maka dia akan mensintesis protein. Nah, protein yang disintesis itu ini. Protein struktural dan protein non-struktural. Protein strukturalnya ada envelop, membran, pemembran, dan kapsid. Sedangkan protein non-struktural yang disintesis itu NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4, sampai NS5. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kenapa pemeriksaan NS1 kita gunakan untuk identifikasi DBD. Protein NS1 merupakan protein bagian dari virus. Nah, ini nanti yang akan Ibu kembangkan untuk melakukan penelitian. Ini salah satu variabel Ibu. Cuman di dalam kerangka teori, semua variabel, baik itu yang diteliti atau tidak diteliti, harus dijabarkan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa NS1 itu bagian dari protein yang disintesis oleh virus. Nah, ternyata setelah dia mensintesis protein ini, virus akan dirakit di badan Golgi dan mengalami pematangan di situ. Setelah dia matang, virus akan dikeluarkan ke sel. Tapi bukan cuma virus yang dikeluarkan. Protein NS1 yang ini itu juga disintesis atau disekresi pada membran plasma dan diekspresikan pada permukaan sel. Sehingga NS1 ini dapat ditemukan pada protein NS1 ini dapat ditemukan pada plasma pasien untuk awal infeksi. Sehingga dia sangat marker yang sangat dibutuhkan untuk infeksi akut. Karena dia pada awal infeksi hari pertama sampai hari ke-9 itu sudah ditemukan di darah. Ini kenapa protein S1 ini menjadi salah satu marker yang bisa digunakan untuk deteksi adanya infeksi DBD. Jadi itu yang harus kalian jabarkan di kerangka teori kalian. Nah, habis itu kalian tarik ulur. Setelah itu protein NS1 dapat digunakan sebagai penanda alat untuk pengembangan diagnostik. Karena penelitian Ibu ini membahas tentang kit NS1. Baru kalian bahas. Kit NS1 antigen komersial, kit NS1 antigen NS1 yang kalian uji. Kemudian dari dua marker ini, dua variabel ini yang akan kalian teliti melihat tingkat sensitivitas dan spesifitas alat uji. Jadi ada hubungannya. Kenapa NS1 ini kalian teliti? Kan kalau ini semakin sensitif dan semakin spesifik, maka diharapkan diagnosa dini cepat, tepat, akurat itu dapat dilaksanakan sehingga dapat menurunkan angka kematian dan angka kesakitan akibat DBD. Nah, ini kalau secara riset kita. Tapi kalian juga harus jabarkan variabel yang tidak berhubungan. Misalnya contoh, setelah dia menginfeksi sel, dia akan
menginfeksi makrofag. Makrofag ini akan bertindak sebagai antigen presenting sel sehingga mengaktifasi sel T helper untuk mengaktifasi sel T sitotoksik dan sel B. Sel B ini kemudian akan membentuk antibodi. Sel sitotoksik ini akan melepaskan mediator-mediator prainflamasi seperti TNF alpha, interferon, interleukin. Nah, kalau sel T dan sel B ini tidak bisa menghasilkan atau melakukan tidak bagus dalam meregulasi kerja mereka, maka akan menyebabkan disfungsi sel endotel atau kelainan koagulasi. Ini yang menyebabkan biasanya terjadi kasus shock demam berdarah yang menyebabkan kematian. Nah, ini kalian talik urul antara kematian dengan DBD dengan alat kit itu. Ini yang dimaksud dengan kerangka teori. Jadi kerangka teori itu panjang sekali menjelaskan secara teori. Sampai pada aktivasi sel B. Ini kan bukan variabel penelitianmu, padahal variabel penelitianmu ada di sini. Nah, sedangkan kalau kerangka konsep itu dia membahas tentang yang inti-inti saja dari penelitianmu. Kalian kan penelitian tentang infeksi DBD. Infeksi DBD, maka sel terinfeksi akan mengekspresikan NS1 pada permukaan sel. Kemudian NS1 bisa ditemukan di plasma, sehingga dikembangkanlah NS1 sebagai alat deteksi. Itu kerangka konsep. Jadi pada inti poin, dikembangkan sebagai alat deteksi, ada kit yang sudah dijual di pasar, ada kit yang baru kita buat. Kedua-duanya ini kalian ingin melihat kesesuaian hasil pemeriksaan. Makanya di kerangka konsep ada keterangan seperti ini, variabel independen, variabel terikat dan variabel bebas dan variabel moderating. Jadi kalau kalian dengan istilah variabel moderating itu artinya variabel yang mendukung atau variabel pendukung dalam penelitian ini. Ini kan yang ini harus kalian bedakan. Jadi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas itu misalnya kit NS1 itu kasih tanda garis putus-putus besar, sedangkan variabel terikat garis putus-putus yang kecil. Coba kita lihat. Sedangkan variabel moderating itu kasih tidak ada garis putus-putus. Itu harus kalian tandai di kerangka konsep. Jadi mana yang variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel pendukung. Variabel moderating itu yang mendukung sampai penelitianmu itu terlaksana. Berarti ini moderating, ini yang variabel bebas, ini variabel terikat. Jadi kit ini yang mempengaruhi kesesuaian hasil. Maka variabel bebasmu ini, variabel terikatmu ini. Jadi ini di kerangka konsep itu cuman menjabarkan variabel yang kalian teliti. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderating. Mungkin sampai di sini bab 1 sampai bab 2 kalian bisa paham. Kita sudah 4:30. Nanti pas presentasi untuk yang baca proposal, Ibu akan membahas 3 bab, yaitu bab 3, bab 4, dan bab 5. Untuk membantu kalian dalam menyusun proposalnya kalian nantinya. Karena ini sudah 4:30, kita sholat. Nanti kita pada pertemuan berikutnya akan membahas mengenai metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, serta membahas mengenai kesimpulan dan saran, serta bagaimana cara menulis daftar pustaka sesuai dengan urutan Harvard dan metode-metode penulisan daftar pustaka yang lain. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya setelah presentasi proposal dari teman kalian yang 2 orang tadi. Untuk yang 2 orang tadi silakan buat slide-nya. Kita akan menentukan jadwal untuk kalian presentasi proposal yang akan kalian presentasikan. Baiklah, di sini ada yang ingin mau ditanyakan? Oh, Husnul, jangan lupa buat absensi untuk pertemuan hari ini, Dik. Iya, Ibu. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau didiskusikan mengenai pada bagian dasar tadi sama bab 1 dan bab 2. Kalau ada yang mau ditanyakan,
sesuai dengan proposalnya kalian. Kan kalian sekarang lagi menyusun nih. Siapa tahu kalian dapat kendala saat menyusun proposal, ada kalian mau konsulkan ke ibu, bisa ibu bantu untuk memberikan penjelasan, mempermudah kalian untuk menyusun proposal kalian. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Itu Ibu, kalau apa namanya? Kalau jenis penelitiannya itu yang studi literatur Jalan itu. kasih sebesar suara tanah. Ibu, kalau misalnya penelitiannya itu mengenai studi literatur, itu instrumen penelitiannya itu apakah sama dengan penelitian yang kayak eksperimen atau bagaimana itu, Ibu? Oke. Kalau Alan studi literatur, itu tentu instrumennya berbeda, Dek. Karena kalau studi literatur, kita ambil literatur dari mana. Nanti bukan metode dulu. Kalau kita studi literatur, yang kita mau kupas literaturnya itu jurnal, atau textbook, atau kedua-duanya. Maka instrumen yang kita gunakan ya di situ adalah tentunya sarana prasarana online. Kemudian misalnya kalian mau ambil jurnal di PubMed, berarti sumbernya kalian dari PubMed, jurnalnya, instrumen penelitiannya kalian tuh tergantung dari penelitiannya kita. Jadi kalau kita jenis atau metode penelitiannya menggunakan studi literatur, bisa instrumen penelitiannya rata-rata menggunakan instrumen-instrumen yang online. Misalnya kalau kalian cuman di situ untuk studi literatur bahan hematologi, itu kan biasanya untuk populasinya dilihat dari tergantung kalian menggunakan berapa website dari jurnal ilmiahnya kalian. Misalnya kalian ambil dari 5 nih, 5 web. Kalau studi literatur kan minimal itu 3. Di minimal memuat 3 dari daftar jurnal ilmiah yang mengandung Ki 2. Ki 2 itu misalnya kayak jurnalnya Poltekkes Makassar itu baru Ki 3. Di kalau Poltekkes Jogja, nah Poltekkes Jogja itu bisa jadi sumber untuk bahan literatur, studi literatur. Dia sudah Ki 2, Poltekkes Jogja. Tapi tergantung juga kalau memang kalian hanya mau menggunakan jurnal Indonesia nasional, yang penting dia terakreditasi. Nah, jurnal nasional yang terakreditasi itu kan ada Ki 1, Ki 2, Ki 3, Ki 4. Nah, Poltekkes Makassar jurnalnya itu sudah masuk Ki 4. Jadi dia bisa menjadi salah satu sumber referensi jurnal kamu juga. Nah, minimal itu 3 website jurnal. Nah, tiap website jurnal itu kalian akan hitung besar sampelmu untuk materimu itu berapa, tergantung dari banyaknya populasi materi itu di e-jurnal itu. Misalnya, Alan nih mau ambil materi tentang hematologi atau hemostasis. Nah, ternyata Alan ambil 3 website jurnal. Pertama PubMed, untuk jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, Alan ambil Poltekkes Makassar. Untuk Ki 3 jurusan analis, kemudian ambil jurusan analis Poltekkes Jogja, Ki 2. Nah, ternyata Alan searching di PubMed, itu untuk hemostasis, ternyata jurnalnya cuman ada 20 jurnal mengenai hemostasis. Persyaratannya itu 2/4 total jurnal. Itu yang harus kita studi literatur. Jadi kalau misalnya 20 jurnal, berarti 2/4 dari itu berapa? Pokoknya tinggal Alan hitung saja. Nah, Poltekkes Makassar lagi, ternyata di Poltekkes Makassar tentang penelitian hematologi cuma 5 jurnal. Berarti 2/4 dari itu, bisa 2 jurnal saja yang Alan ambil untuk website Poltekkes Makassar. Poltekkes Jogja, berapa? Ada 10, berarti bisa 6 jurnal di situ Alan ambil. Tapi dengan judul yang hampir mirip. Dari itu baru Alan kaji literaturnya. Dari hasil kesimpulan, misalnya jurnalnya tentang menilai marker RDW, melihat untuk pemeriksaan hematologi, ternyata dia melihat kasus-kasus penderita
dengan nilai RDW tinggi. RDW itu kan untuk melihat bagaimana variasi ukuran sel eritrosit. Secara teori, kalau variasi ukuran sel itu banyak yang bervariasi, maka akan menyebabkan sel itu tidak mampu mengikat oksigen dengan baik. Akhirnya efek sampingnya adalah menyebabkan si pasien akan mengalami sesak karena hemoglobin tugasnya adalah mengikat O2 atau oksigen yang akan dibawa dari paru-paru dan disebarkan ke jaringan. Jadi kalau RDW-nya kita tinggi, kemungkinan besar pasien itu akan mengalami sesak. Nah, Alan misalnya mau teliti itu, nilai RDW pada pasien normal, pasien sesak, dan pasien misalnya apa begitu, COVID misalnya. Nah, di situ ternyata jurnal yang di Poltekkes Makassar mengatakan bahwa pada pasien COVID yang tanpa gejala, misalnya ini, pada nilai Alan mau teliti tentang nilai RDW pada pasien COVID, dikelompokkan yang bergejala, yang tidak bergejala, maaf, asimptomatik, yang bergejala ringan, yang bergejala berat. Itu Alan kelompokkan. Ini kan Alan tidak penelitian langsung, tinggal ambil referensinya orang. Ternyata hasil di Poltekkes Makassar, yang jurnal diupload di Poltekkes Makassar, ternyata pada orang tidak bergejala, pasien COVID, itu nilai RDW-nya, RDW kan melihat variasi, tadi variasi sel, ukuran sel dari eritrosit. Jadi kalau semakin, secara teori kan semakin tinggi RDW, semakin sedikit mengikat oksigen, maka pasien sesak. Pada COVID, manifestasi klinisnya kan sesak, maka Alan ini misalnya mau teliti bagaimana nilai RDW pada pasien COVID yang tidak ada gejala, yang bergejala ringan dengan bergejala berat. Ternyata hasil penelitiannya di jurnal Poltekkes, pasien COVID yang tidak bergejala, RDW-nya normal. Bergejala ringan, RDW-nya sudah tinggi, dengan bergejala berat, RDW-nya sudah tinggi. Misalnya, ternyata di Poltekkes Jogja sama hasilnya. Ternyata di PubMed hasilnya berbeda. Walaupun gejala ringan, gejala tak bergejala, nilai RDW itu sudah tinggi. Nah, dari itu Alan akan menyatukan literatur itu dan memberikan kesimpulan. Ternyata dari 20 referensi atau literatur ilmiah yang Alan ambil dari jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, diberikan kesimpulan bahwa ternyata nilai RDW bisa menjadi suatu marker untuk menentukan kasus sesak atau kasus kekurangan oksigen pada pasien COVID. Sehingga dalam hal ini nilai RDW bisa menjadi marker untuk mempermudah pasien COVID mencegah ke kondisi atau prognosis yang lebih buruk lagi. Seperti itu Alan. Jadi ceritanya studi literatur itu kita mengambil hasil penelitiannya orang yang hampir sama, tapi kita kumpul dan menjadikan satu studi hasil. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat daripada kalian mengambil data sekunder asal-asal, kalian tidak menambah ilmu baru. Kalau studi literatur itu kalian akan bertambah ilmu. Karena kalian akan mendapat kesimpulan, oh ternyata ini ada hubungan, ini ada. Nah tentu instrumennya berbeda. Kalau kita lakukan penelitian kayak uji identifikasi jamur misalnya, kan berarti kita butuhkan uji langsung di lab, berarti ada plate, ada mikroskop, itu instrumennya. Kemudian bisa juga ada kuesioner, kalau kita wawancara, itu instrumen penelitian. Tapi kalau kita studi literatur, rata-rata instrumen penelitiannya adalah laptop, aplikasi apa yang kau gunakan untuk download jurnal, kemudian link jurnal tak, itu apa yang kita gunakan, itu instrumen penelitian tak. Jadi lebih ke hal yang mendukung untuk riset tak. Di, bagaimana Alan? Apa masih ada yang Ibu bisa bantu? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di jadwal yang Ibu akan diskusikan dengan ketua tingkat. Di, untuk pertemuan berikutnya adalah, tapi kita meet dulu, meet dengan pembahasan yang kemarin. Kita meet, baru kita presentasi untuk yang proposal 2 orang dengan Ibu bawa materi bab 3 sampai selesai. Di, untuk itu terima kasih pada hari ini atas partisipasinya untuk adik-adik. Ibu mohon maaf apabila ada ilmu yang Ibu berikan dan kurang tepat
misalnya atau terdapat hilaf dan salah selama Ibu berdiskusi dengan kalian. Ibu mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Kita manusia penuh dengan kekurangan tapi berupaya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Jadi Ibu sarankan kepada kalian untuk mari bersama-sama kita menebarkan ilmu yang lebih baik lagi, ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Jadi Kak Poltekkes Makassar harus bisa menjadi, atau mahasiswa Poltekkes Makassar bisa menjadi salah satu mahasiswa agent of change atau agen perubahan untuk mahasiswa lain, berikan contoh yang baik. Salah satunya kalau keluar gunakan masker, kemudian pakai hand sanitizer, cuci tangan, kemudian kalau keluar jaga jarak. Jadi jangan berkerumunan, Dik. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, Ibu mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah wallahu musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, makasih, Dekna. Assalamualaikum. Husnul dicari Ibu Hasnan, Dek. Waktunya pulang katanya. Pulang. Oke, terima kasih.